berani membuat sesuatu hal yang baru harus siap ditiru. Gitu. Kalau tidak siap ditiru, tidak usah buat yang baru gitu. Ekor akan selalu di belakang, kepala ular akan tetap di depan. Jadi walaupun ide, kreativitas semua punya naluri manca, tetap menjadi kepala. Gitu. Dan yang muncul pertama pasti kepala kan. Nggak mungkin ekornya keluar duluan, nggak mungkin. Pasti kepala keluar duluan. Wah, itu dia luar biasa sekali ya. Saat tubuh menari, sejarah ikut berbicara. Om Swastiastu. Halo Sobat Pusaka, dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini berjumpa kembali bersama saya Dwi Vera. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di podcast Pusaka dan Pasar Collabs. Ini adalah ruang berbagi, inspirasi, kolaborasi, dan juga kita akan membahas terkait bagaimana UMKM, koperasi, wirausaha, ekonomi kreatif, dan juga karya-karya, inovasi-inovasi yang sangat luar biasa yang ada di Kota Denpasar. Dan tentunya berbicara tentang topik yang menarik hari ini, yaitu terkait bagaimana menari melintas zaman. Telah hadir narasumber yang sangat luar biasa yang sudah siap berbagi insight, berbagi pengalaman yang sangat luar biasa bersama sahabat pusaka dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, semangat terus, berkarya, berinovasi, dan usaha-usahanya sukses selalu ya. Hari ini Vera tidak sendiri, telah hadir founder dari Naluri Manca, Ide Bagus Eka Harista, yang biasa disapa Bligus Eka. Halo teman-teman dari sahabat pusaka, luar biasa sekali ya. Terima kasih nih Kak Vera ya. Terima kasih banget, luar biasa sekali untuk kesempatan hari ini. Terima kasih juga udah hadir di podcast Pusaka dan Pasar Collabs. Hari ini kita pengen tahu nih gimana pengalaman karir dari Bligus Eka. Tapi sebelum itu ya sahabat pusaka, Vera akan kasih tahu dulu untuk CV dari Bligus Eka ya. Bligus Eka ini lahir 8 Juni ya, betul 8 ya? Juni, betul. Perlu disebutkan tahunnya? Di tahun 19 milenial, berarti kita sama-sama millennials ya. Dan asli dari Kesiman Petilan Village, dan ternyata suka dunia seni sejak usia 7 tahun guys. Yes. Dan ternyata sudah menjadi koreografer, art composer itu di usia 16 tahun. Dan konseptor itu dari usia 20 tahun. Luar biasa. Jadi skillsnya adalah project management, konseptor, koreografer, selain itu juga dancer, musicians, dan karya-karyanya. Wah, kalau udah denger nih Bligus, Naluri Manca. Wah, tampil langsung kita goosebumps, merinding. Dan ini dia experience. Wah, ini kalau misalkan Vera baca semua kayak sampai besok ya. kita ini ya 3 besar atau Big Five gitu ya. Experience-nya itu di tahun 2016 ya, join the Art Community Leader, 2017 Youth Organization Chairman of Indigenous Youth, dan 2020 Business Marketing, Manager and Room Leader, serta founder dari Naluri Manca Art Community. Kalau udah bicara dunia seni, gimana tantangannya, nanti kita akan bedah bersama Bligus Eka. Dan ini dia certificate ya, dan ini prestasi yang sangat luar biasa, Director of Performance yang sudah tembus rekor muri, rekor dunia Indonesia. Tadi saya udah kepo di sosial medianya, Bligus dan juga Naluri Manca, ini rekor muri. Nanti kita bahas ya, tahan dulu ya Bligus ya. Dan mastermind dan juga koreografer dari grup Swinning di Ultimate Golden Buzzer di Indonesia Got Talent 2023. Jadi dari 2022, 23 ya, betul. Dan 2024 itu the winner Amazing Dance Indonesia GTV ya. Dan yang koreografer of Denpasar City dari tahun 2016 hingga 2019, mendapatkan Pratama Budaya Bali Province to Naluri Manca. Dan ini nggak cuma Indonesia tapi juga internasional. Di Thailand terakhir koreografer dan dancer di Borsang Umbrella and Handicraft Festival yang ke-40. Ya, Chiang Mai. Keren. Boleh dong kita applause ya, Sobat Pusaka. Semangat teman-teman, mudah-mudahan termotivasi ya teman-teman sahabat pusaka semua ya. Yes, Bligus, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali, baik dan luar biasa ya pastinya ya. Bisa diundang juga di sini. Energinya menular loh, semangat muda yang membuat prestasi tidak hanya kancah nasional tapi juga internasional. Yes, boleh cerita. Boleh. Bligus Eka, gimana awal mulanya tertarik sama dunia seni sampai akhirnya
tercetuslah ide Naluri Manca muncul? Oke, mungkin kalau kita cerita dari awal banget tuh kan panjang banget ya. Tapi saya akan coba merangkum. Mudah-mudahan teman-teman dari Sahabat Pusaka bisa terinspirasi juga dari perjalanan atau lintas dari karir saya sendiri. Baik. Nah, untuk dunia seni itu sebenarnya saya tuh dari kecil sudah ada bakat untuk itu. Baik. Jadi dari TK, bukan dari 7 tahun ya. Bahkan sebelum itu usia 5 tahun saya sudah sering untuk mendengar. Baik. Dan di lingkungan itu mendidik dekat sekali dengan realitas yang terkait tentang seni gitu. Itu dekat banget. Nah, terus setelah dari sana, mulai dari suka, mulai dari pengen mencoba gitu, akhirnya kita belajar terus belajar dan sempat terhenti. Baik. Sempat terhenti di dunia seni itu karena fokus ke akademik gitu. Itu jadi dari SD itu sempat terhenti untuk tidak lagi fokus ke dunia seni, sehingga setelah itu kembali lagi gitu. Kembali lagi dari SMP itu kembali lagi. Tapi Bligos itu vakumnya tetap melakukan tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Berapa tahun itu Bligos? 3 tahun. 3 tahun, oke. Ya. Karena kita ini bisa dijadikan isu. Iya. Karena waktu itu di zaman saya waktu SD itu masih ada fanatisme tentang kenapa lelaki itu harus belajar menari. Baik. Gitu. Biar nggak nanti gini jadinya, biar nggak gitu. Kan itu sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Kita sering mendengar hal itu. Baik. Nah, dulu itu saya sering mendengar hal itu. Bahkan saya sendiri sempat ada di posisi itu gitu. Untuk diperingati. Nah, akhirnya fokus belajar dan lain sebagainya. Karena bakat itu muncul terus kelas 6 SD, sehingga di waktu itu nggak belajar nari lagi, langsung ikut lomba. Baik. Gitu. Menanglah gitu. Iya. Nah, akhirnya SMP lanjut lagi. Dan di SMP itu ada FLS 2N. Iya. Nah, menang lagi gitu. Berangkatlah saya ke Makassar. Nasional ya. Nasional. Menang lagi lah di situ. Wow, luar Gitu. biasa. Sehingga dari sana muncullah keinginan dan keseriusan tentang dunia seni gitu. Sampai akhirnya di SMA itu juga sama demikian, dan saya sudah mulai menggarap itu dari SMP kelas 3 jadinya. Baik. Sudah mulai membuat sebuah pertunjukan untuk sekolah dan lain sebagainya. Di SMA 3 dulu saya tamatan dari Trisma. Di sanalah mulai terdorong juga untuk istilahnya lebih spesifikasi tentang seni itu apa sih gitu. Akhirnya sampai di sana tamat, saya langsung memilih untuk sentra tasik seni tari drama dan musik gitu. Karena membidangi hal itu. Baik. Jadi antara tari dan musik itu memang menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak lepas dari rutinitas. Nah, sehingga masuk di perkuliahan itu, di sana saya memimpin salah satu organisasi namanya Pancar Langit. Baik. Nah, Pancar Langit itu dari 2016 saya sudah menjadi ketuanya di sana. Nah, sampai akhirnya 2020 4 tahun itu. Iya. 4 tahun saya memanage organisasi di sana, sembari juga pernah bekerja gitu, pernah untuk ikut di dunia konsultan bisnis, pernah ikut di dunia marketing kayak gitu. Nah, jadi saya ini sebenarnya bisa dibilang secara profesi sebagai seniman gitu, tetapi saya orang yang pecinta organisasi. Pecinta organisasi, pecinta dalam memanage SDM, pecinta dalam dunia leadership itu saya sangat suka sekali gitu. Baik, Bligos Eka, ini menarik karena kalau kita lihat Naluri Manca ya akan terlibat banyak anak-anak muda yang luar biasa. Itu ada leadership skill, gimana kita menjaga anak-anak, menjaga maintenance ya gitu. Itu dari SMA itu jiwanya muncul dari sana, karena kan SMA 3 dituntut sering organisasi ya. Nah, dari sanalah terasah kemampuan itu, sampai saya di sana pun dituliskan bahwa saya pernah menjadi room leader gitu. Nah, itu juga dalam pekerjaan juga tidak menutup kemungkinan saya pernah juga ada di titik itu gitu. Sehingga terbiasalah dalam maintenance SDM. Nah, akhirnya 2020 COVID itu karena sudah tidak bisa kita beraktivitas, di sanalah ide itu muncul, saya ingin membuat sesuatu untuk Kota Denpasar. Karena Pancar Langit itu dulu di Badung gitu. Berarti kalau orang bilang pandemi membawa derita, untuk kita membawa berkah karena ada ide ya. Dan sebenarnya kita bisa lihat ya, pandemi itu bukan saya saja. Banyak orang yang menciptakan sesuatu hal ketika kondisi itu terdesak, seperti waktu kemarin pandemi. Contohnya industri kreatif, ranah-ranah dunia bisnis, bahkan edukasi
hybrid. Nah, itu kan online. munculnya dari sana. Terus ada pola-pola baru, algoritma baru, akhirnya muncullah new normal. Nah, termasuk pun dari saya sendiri memilih untuk membangun naluri manca itu kemarin 2020 gitu. ya. Iya, sekarang 5 tahun, 6 tahun jadinya. Gimana awal mulanya 2020? Apakah 1 orang, 2 orang atau? Nah, waktu itu saya mengajak teman-teman saya, itu berlima ada. Baik. Ya, saya mengajak teman-teman saya untuk membuat komunitas naluri manca ini gitu. Sehingga berkembang, akhirnya saya karena dunianya memahami dunia organisasi, otomatis saya memikirkan tongkat estafet kan. Saya memikirkan tentang ekosistem dari naluri manca itu tidak mungkin berlima aja gitu. Nah, akhirnya 2022 itu sudah mulai bertumbuh. Mulai ada pertumbuhan orang sampai akhirnya pertumbuhan terus, cuman teman-teman saya berlima ini tidak utuh semuanya, ada yang saya ajak sekarang gitu. Nah, tapi yang kondisi sekarang di per hari ini itu di naluri manca tuh ada totalnya sampai 800 orang. Wow, dari 5. Dari 5 ya. Sahabat Pusaka sekarang sudah 800. 800. Itu dari akademi saja 500 sekian, kurang lebih sekarang sudah 600. Nah, untuk yang umurannya lebih remaja itu kurang lebih ada 250 sampai 300 orang gitu. Baik. Ini menarik sekali. Jadi untuk sahabat Pusaka, para generasi muda juga yang tertarik, ternyata seni itu bisa ya kita elaborasikan ke depannya dengan leadership yang baik, dengan komunitas yang kuat. Betul banget. Kadang kita berpikir anak muda ngapain sih fokus ke seni kan seperti itu ya. Bagus ya, gimana kira-kira melihat pandangan seperti itu? Karena begini, ini bukan tentang untuk 1, 2 atau akan membangun sesuatu ya. Sebenarnya ini sudah menyentil kepada bagaimana kesenimanan kita di Bali. Nah, seperti contohnya begini. Ketika seni itu tidak paham tentang tata kelola, maka dia tidak akan punya arah gitu. Begitupun juga ketika tata kelola manajemen tidak punya produk, apa yang mau dijual? Nah, kan sederhana seperti itu kan. Nah, jadi saya tuh menyelami dunia seni juga, saya menyelami dunia organisasi, akan termasuk juga dengan tata kelolanya, termasuk dengan manajemennya. Jadi antara rasa dan pengetahuan ini harus jadi satu gitu. Rasanya itu seni, pengetahuannya itu sains gitu. Sains ini juga termasuk dalam tata kelola itu sendiri. Dan ketika menjelami 2 arah atau 2 jenis pengetahuan ini, rasa dan rasa dan sains ini, nah ini tidak bisa disamakan gitu. Karena orang seni itu juga dia tuh tidak bisa dikekang gitu. Dia butuh kebebasan. Kita sudah tidak lumrah sekali mengenal hal itu. Tetapi kalau bicara tentang sains, tata kelola itu tidak bisa diajak kebebasan gitu. Terkait waktu harus jelas. Ada kedisiplinan aturan ya. Job fair harus jelas. Gitu. SOP harus jelas. Nah, dari seni nggak paham ini gitu. Dari ini nggak bisa diajak bebas-bebas gitu. Nah, dari sinilah saya mempelajari sehingga saya membangun sebuah tata kelola yang baru untuk diri saya dengan di naluri manca itu sendiri. Menggabungkan, ya maka dari itu ada yang namanya akselerasi transformasi antara rasa dengan pengetahuan itu sendiri. Nah, sehingga tata kelola yang muncul itu berasaskan pola dalam bentuk seni dan kekinian. Orang seninya bisa menerima, orang corporate-nya bisa menerima gitu. Dan ini harus terhubung. Kalau nggak gitu, ini nggak ada yang tata kelola, nggak akan bisa maju gitu. Itu yang saya lihat. Makanya kalau saya mau menjalankan roda tentang organisasi, terkadang saya lebih banyak koordinasi dengan orang-orang yang memang profesional. Science ya. Gitu. Pola pikir mereka beda. Apa yang mereka pandang itu beda. Karena mereka bukan pelaku, tapi mereka melihat dari perspektif lain gitu. Ketika ingin membuat sebuah karya, saya ajak bicara orang-orang seni gitu. Dan dari 2 sisi ini saya harus bisa menempatkan diri gitu. Itu dia ya, gitu, Sobat Pusaka, koordinasi ya, komunikasi. Betul banget. Itu dia yang sangat-sangat diperlukan. Nah, terkait dengan naluri manca sendiri nih, Bli Goseka, filosofi apa sih yang paling melekat? Apakah di tahun 2020 itu hingga 6 tahun ini tetap dinilai atau filosofi yang sama atau ada Oke, pertanyaan yang luar biasa banget yang lagi jadi mapping plan saya. Jadi gini, naluri itu kan intuisi ya. Manca itu prinsip sebenarnya. Dari awal saya membangun ini, saya berpikir bahwa prinsip itu akan ada menjadi 5 pedoman gitu. Bahkan termasuk dari akronimnya. Manca ya, M itu membangun komunitas yang inklusif, aktualisasi potensi generasi muda,
nilai cipta pilar budaya, artinya think locally act globally, berpijak dari kearifan lokal. Terus cipta ruang kolaborasi dan akselerasi transformasi tradisi dan modern. Nah, ini 5 pilar itu, termasuk dari penggalian, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan, dan pembaharuan. Ini konsepnya. Kalau buat karya itu tidak bisa serta-merta mau buat apa, buat ini yuk, nggak bisa. Ada penggaliannya gitu. Ada unsur Balinya apa enggak nih? Nah, itu wajib gitu. Nggak mungkin kita buat karya yang tidak ada unsur Bali, kecuali nanti ada sentuhan Nusantara. Minimal Bali dan Nusantara gitu. Untuk penggalian berarti penggalian ide, konsep Betul. apa yang mau literasi, tulisan gitu, breakdown, brainstormingnya. Nah, itu penggalian. Pelestariannya itu ya kita ada hal yang sudah pernah diwujudkan, kita lestarikan gitu. Pemanfaatan apa yang kita dapat dari yang sudah kita pernah lestarikan, itu pasti akan ada ide yang muncul. Sehingga lahirlah pengembangan dari yang sudah. Maka ada tradisi berkembang kan begitu ya. Nah, setelah dikembangkan itu baru lahir pembaruan, baru lahir karya baru gitu. Jadi untuk membuat sebuah karya baru itu ada prosesnya gitu. Nah, ini yang membedakan, dan ini menjadi keseriusan untuk saya gitu. Dan di Naluri Manca itu saya pakai Repelita namanya. Itu dalam dunia politik pada saat zaman Pak Soeharto sudah dijalankan. Perubahan setiap 5 tahun gitu. Itu namanya pembangunan setiap 5 tahun. Repelita itu ya. Ya. Jadi saya menggunakan itu, konsep itu. Sehingga saya berpikir bahwa Naluri Manca itu akan finishment checkpoint per 5 tahun. Dan ini tahun ke-6 berarti ulang dong lagi dari level kedua dari tahun pertama. Kan begitu dong? 5 tahun ya. Nah, makanya saya membuatlah skema gitu. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, tahun keempat ngapain, tahun kelima ngapain. Dan itu semua berfluktuasi gitu. Dan menempatkan di mana dinamik yang betul-betul memiliki high atau istilahnya overbought ya, artinya di atas garis standar. Itu tahun 2024 2023. 3 tahun 4 tahun. Ya, itu pasti saya hajar di sana. Hajar karena tahun kelima itu akan dia mengalami fluktuasi turun, dan ketika turun dia akan memulai distandarisasi di garis yang berbeda. Kalau kita tahu seperti chart ya, chart gitu ya, kalau mungkin fluktuasinya dia akan overbought melewati chart itu. Ketika dia fluktuasi turun di tahun terakhir di 2025, dia akan mulai di garis yang baru untuk di tahun 2026. Apakah turun kembali ke awal mula tahun pertama itu? Iya, tapi di level yang berbeda. Oh ya. Gitu. Ini garis batasan tertinggi, ini udah dilewati ya. Ini tahun 2026 ngulang lagi dong, turun dari awal. Nah, awalnya ini otomatis menjadi garis tertinggi di tahun kemarin gitu. Untuk mencapai garis yang lebih tinggi yang lagi berbeda, gitu. Iya. Dan ini Beligo Seka, kenapa fokusnya ke kontemporer? Kenapa tidak tradisional murni? Oke. Sebenarnya kalau dibilang kita konsentrasi ke kontemporer, ini metode ini yang saya pilih. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, mungkin enggak kira-kira kita mengajarkan anak-anak untuk menghadirkan yang tradisional? Nggak mau mereka. Mereka tidak akan tertarik gitu. Mereka tidak akan mau belajar. Menghadirkan tarian tradisional sebagai ujung tombak, sebagai guiding mereka untuk edukasi, untuk mengajak mereka belajar, mereka nggak mau gitu. Sehingga kalau kita menghadirkan yang kontemporer dan modern, sentuhannya berbeda, bahkan menurut mereka kok lebih keren dari K-pop ya. Itu sudah muncul dari mindset mereka. Kepengen nggak? Kepengen dong. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya ditarik ke tradisi lagi gitu. Iya. Jadi ini salah satu metode yang saya lakukan. Karena zaman sekarang itu berbeda dengan dulu gitu. Jadi yang sekarang itu mereka tuh butuh bahwa ini terbukti brandnya gitu. Itu yang pertama, value-nya keren banget nih. Ya seperti yang Kak Vera bilang tadi, kalau udah dengar Naluri Manca, siapa orang nggak tahu kan begitu ya. Nah, itu menjadi sebuah tanggung jawab jadinya sekarang. Membawa brand Naluri Manca, pasti orang akan datang untuk belajar gitu. Nggak mungkin kita berikan langsung ke modern, itu tidak mungkin gitu. Ketika mereka masuk terpancing dengan daya tarik yang modern itu, otomatis diawali dah pembelajaran itu akan mulai dari yang tradisional. Bahkan itu spesifik tradisional banget gitu. Bukan yang tradisional dengan kontemporer lagi. Gitu, Pak. Bagaimana untuk value dan brand itu agar tetap kuat, bahkan semakin kuat lagi? Ya, kalau saya prinsipnya 3C sih. 3C itu artinya kami punya itu dan saya menciptakan pola itu. Pertama itu saya komitmen.
Komitmen artinya apa yang saya bicarakan itu yang harus saya lakukan. Satya Wacana lah istilahnya. Mapping plan itu harus berkomitmen. Saya mau buat ini ya ini gitu. Terus yang kedua itu konsisten. Saya orangnya tidak pernah setengah-setengah gitu. Dan apa yang harus dilakukan ya itu harus kontinuitas, itu harus dilakukan gitu. Nggak bisa untuk sekarang lakukan, besok nggak, lagi lakukan lagi nggak gitu. Itu sudah pasti nggak ada hasilnya gitu. Dan yang terakhir itu konsekuen. Saya sudah tahu tingkat resikonya semua gitu. Jadi sebelum akan melakukan sesuatu kita ukur, oh ini benchmarking, ini resikonya. SWOT analisis ya, kekuatannya ini, kelemahannya ini, peluangnya ini, ancamannya ini gitu. Kita udah lihat itu, tapi kita sudah tahu perbandingan antara peluang dengan resikonya, besar peluang, besar resiko gitu. Sehingga saya memilih untuk mengambil jalur yang beresiko, selalu itu. Itu. Ada visi khusus nggak? Sampai akhirnya berani mengambil resiko yang besar. Ya, kalau dari saya sendiri kemarin 5 tahun pertama itu memang ingin punya tempat ya. Sehingga terwujud sekarang sudah di 2025 kemarin. Dan visi saya itu adalah yang paling tidak bisa saya lupakan ya. Saya menulis itu di tahun 2020 dan tulisan itu masih ada gitu. Our dream gitu. Saya ingin punya buat sekolah gitu, buat sekolah tentang bagaimana sekolah seni dan budaya yang berbasis manajemen profesional. Nah di sana sekolah itu mengajarkan seniman itu untuk paham bagaimana dia membawa brand dirinya sendiri gitu. Dari manajemennya, dari public speakingnya, dari mapping plannya, bahkan dia harus belajar tentang organisasi itu seperti apa gitu. Karena itu pondasi yang kuat. Karena seniman tidak terlepas dari sosial. Gitu, dia akan terlibat dengan orang banyak, pasti itu tidak mungkin tidak. Tapi ketika dia tidak bisa memanage, dia tidak akan menemukan itu gitu. Satu langkah kecil, sebuah gerakan ternyata bisa berimpact besar dan luas ke masyarakat ya. Karena Bligos ini sahabat pusaka yang nonton ada dari pelaku UMKM juga yang sedang berjuang dengan bisnisnya, dari masyarakat, kota pasar masyarakat Indonesia. Tentunya banyak sekali mendapatkan insight. 3 sih tadi yang saya ingat juga, komitmen, konsisten, dan ternyata konsekuensi kita harus tahu seperti apa. Baik, kita sekarang masuk kembali ke Naluri Manca. Bagaimana ide yang bisa disiapkan sampai akhirnya muncul ke stage yang sangat luar biasa itu gimana? Inspirasi idenya dari mana? Itu saya pernah belajar saya itu orangnya suka menganalisis gitu. Jadi apa yang saya lakukan saya catat. Nah ini ada dalam unsur sastra. Saya pernah menonton kutipan ini menarik banget. Ada nama istilah sastratah, gurutah, satyatah gitu. Sastratah itu ilmu pengetahuan yang belajar melalui teoritis. Gurutah itu ilmu pengetahuan yang belajar dari mendengar dan melihat. Dan seorang guru yang memberikan pemahaman kepada muridnya. Dan yang terakhir ini yang lagi saya alami, satyatah. Saya belajar dengan pengalaman diri saya sendiri. Cuman banyak orang yang pernah mendengar experience is the best teacher. Itu real, memang real. Tapi tidak semua awareness dengan hal itu. Kesadaran tertinggi itu ketika dia menganalisis apa langkah yang pernah dialami gitu. Dan metode yang hadir kali ini yang saya temukan adalah metode yang tidak terlepas dari langkah yang sudah berjalan selama ini. Dan itu saya tuliskan, saya rangkum, ketemulah pola gitu. Dari mencipta, dari berorganisasi, menjalankan dunia bisnis, dan mapping plan gitu. Itu semua tercipta dari pengalaman itu sendiri. Bicara soal kekaryaan, saya punya sekarang catatannya, itu namanya RIKB ya. Itu dulu pernah disampaikan oleh Bapak Nyoman Cerita dan saya coba untuk menerapkan itu. Baik, seperti apa RIKB itu? Realitas imajinasi karya baru gitu. Kalau bahasa kerennya ATM ya, amati tiru modifikasi. Cuman kalau amati tiru modifikasi berarti berpijak dari hal yang sudah ada, betul tidak? Kan amati gitu. Tiru kan meniru, modifikasi kan memperbaiki yang sudah ada. Tapi kalau RIKB ya, RIKB itu R tambah I. R, kita melihat realitas. Sekarang kita lagi ada di Sahabat Pusaka. Kita lagi podcast ini. Ini realitas yang saya baca, saya mendengar sesuatu pembicaraan, saya melihat gerak-gerik semua orang di sini. Saya berimajinasi gitu. Jadi realitas ini membangun imajinasi untuk menciptakan karya baru. Dan ini yang realitas yang kita lakukan ini kan bukan pertunjukan. Kita bergerak bersama kan. Nah, itulah menjadi sebuah fenomenal. Dari isu sosial juga bisa kita angkat, permasalahan bisa kita angkat.
Nah itulah bisa lahir dari karya, sehingga karya itu memiliki sebuah tuntunan bukan hanya tontonan. Baik. Gitu. Ya, dan tadi dari Blue Ghost Arika juga sempat menyampaikan bahwa ada ilmu, ada guru, dan terakhir itu adalah pengalaman. Banyak dari kita yang berpikir, oh saya udah nonton YouTube, saya udah baca buku sebanyak mungkin, saya udah cari tahu tentang dunia tari, seni, sedemikian rupa, tapi ternyata tidak memiliki mentor yang tepat. Itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Seberapa kuat? Ya, kalau kita tidak punya mentor ya sama dengan dia itu simpang 6, dia nggak punya jalan gitu, nggak punya arah yang walaupun jelas. Ilmunya udah banyak nih, ya. Dari berbagai sumber. Api itu tidak akan pernah menyala kalau tidak ada gasnya, gitu. Tidak ada pematiknya, api itu tidak akan pernah menyala. Dan itu fase itu baru saya alami tahun-tahun ini, gitu. Karena saya lagi juga mengalami fase yang ya recovery ya, cooling down nih. Jadi kalau ini tidak ada yang membangkitkan, apinya nggak akan nyala lagi, gitu. Begitupun juga saya ke anak-anak. Anak-anak kan tidak semua fair aja kondisinya, tidak semua fine, tidak semua baik-baik saja gitu. Mereka butuh, nah ini yang disebut deep talk atau keeping touch gitu, yang sering saya lakukan. Bahkan saya ke anak-anak atau orang lain ke saya gitu. Nah ini sangat penting, mentor itu sendiri sangat penting karena mereka mengarahkan gitu. Kalau tidak begitu dia tidak akan punya arah. Sayangnya, yang sangat saya sayangkan, ambisi egosentris dan tingkat gengsi orang-orang kita itu terlalu tinggi, sehingga bicara untuk mencari mentor itu kecil sekali. Baik, apakah pemilihan mentor juga dari hati student itu atau seperti apa? Yang pertama, kalau dari pengalaman saya sendiri, untuk memilih seorang mentor itu tidak bisa sembarangan. Itu yang pertama. Salah mentor lebih berbahaya daripada nggak punya mentor gitu. Betul. Kenapa saya bilang sangat berbahaya itu? Karena ketika salah kita memilih mentor berarti yang jalan itu kepentingan personal ya, bukan yang memang visioner gitulah istilahnya, yang bukan general. Nah cara memilih mentor itu satu sisi adalah menurut kata hati itu benar banget gitu. Dan saya memilih mentor itu betul-betul banget dari kita ngobrol, dari kita sharing, dan klik di sana itu ada, dan saya berani terbuka tentang persoalan pertama saya sampaikan. Ketika menyampaikan persoalan, mentor itu memberikan suatu pandangan yang menurut saya tuh related gitu loh. Oh masuk nih gitu. Nah di sana menguji istilahnya. Setelah itu saya lagi memberikan persoalan lebih terbuka lagi. Ternyata mentor itu jauh lebih terbuka lagi. Dia men-sharingkan persoalannya dia. Di sana saya memutuskan bahwa ini orang pembina saya gitu. Baik. Ini yang akan mengarahkan saya ketika saya jatuh nanti gitu. Saya punya feeling itu gitu. Ya. Luar biasa ya sahabat pusaka. Jadi yang punya usaha, apapun kegiatan dari sahabat pusaka, ilmu penting, pengalaman tidak kalah penting, mentor juga. Betul. Semuanya penting ya. Ini menarik, Bligus. Tadi Bligus bilang ada RIKB gitu ya, realita, imajinasi, karya baru. Oh, kalau zaman sekarang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Bagaimana dari sisi Bligus yang memang pencipta karya, ketika ada yang mungkin menduplicate karya kita, sama juga seperti pelaku usaha UMKM, koperasi wirausaha dan ekonomi kreatif lainnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus klaim atau ya kadang itu sering muncul dan jadi pertanyaan besar untuk kita, atau malah kita bangga gitu ya. Jadi gini, itu bukan hal yang tidak mungkin, tapi pasti berani membuat sesuatu hal yang baru harus siap ditiru. Gitu. Kalau tidak siap ditiru, tidak usah buat yang baru gitu. Nah, jadi kalau dari pandangan saya itu adalah orang yang pertama menemukan itu, dia akan tetap posisinya ada di atas. Gitu. Terkadang yang memang tidak bisa kita kontrol tuh hanya pikiran itu saja, ambisi egosentris itu saja. Ketika ditiru dia akan merasa wah dia akan menyalip saya nanti gitu dan lain sebagainya. Nah itulah yang membuat dia itu tidak berpikir tentang apa yang harus dia lakukan lagi setelah dia ditiru gitu. Begitu juga si peniru tidak celang gitu. Sama kayak saya nih buat sebuah karya nih, ditiru kan, ada yang niru dan lain sebagainya. Saya berterima kasih karena itu sudah tidak jarang terjadi. Contoh, dia meniru perform di tempat lain, yang nonton itu kan tidak peka dengan brandnya dia. Yang diingat sama yang nonton itu adalah brandnya saya. Sehingga next ke depannya ketika dia perform, saya mau dong yang perform seperti yang kemarin, padahal yang tampil bukan saya gitu.
Jadi saya dapat dari marketing secara tidak langsung. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang-orang yang meniru gitu. Itu tidak disadari gitu. Makanya yang bisa saya sampaikan di sini adalah belajarlah untuk bagaimana tentang ilmu kepemimpinan itu dan jadilah leader. Jangan pernah untuk terkungkung dalam menjadi follower gitu loh. Boleh jadi pengikut dulu, tapi setelah itu Anda harus minimal jadi kepala semut daripada ekor naga, kan begitu ya. Setuju. Jadi di sana harus siap-siap aja. Jadi karya-karya apa yang sudah saya pernah hadirkan dan pola-pola semua untuk ditiru. Tapi saya punya keyakinan, optimisme sangat tinggi. Apa yang saya sampaikan itu, ketika kita melahirkan sesuatu berdasarkan hati, itu beda. Tingkat kekekalan abadinya itu beda gitu. Dengan hal yang kita memang menjiplak atau istilahnya itu sebatas sebagai mengikuti atau yang lain sebagainya gitu. Karena feel dan pondasinya itu beda dengan kita membangun dari yang akarnya banget. Saya jadi ingat Bergoseka ini ada Bunda Aventi pernah bilang, ekor akan selalu di belakang, kepala ular akan tetap di depan. Jadi walaupun ide kreativitas mau punya naluri manca tetap menjadi kepala. Gitu. Dan yang muncul pertama pasti kepala kan. Nggak mungkin ekornya keluar duluan, nggak mungkin, pasti kepala keluar duluan. Wah, itu dia luar biasa sekali ya, Sobat Pusaka. Nah, untuk tantangan terbesar ketika menampilkan sebuah karya, apakah persiapan, hari H atau after show? Kalau kita lihat dari before show after ya, sebenarnya itu semuanya itu menjadi tantangan yang sangat penting sekali gitu. Karena yang namanya brand harus menjaga kualitas. Orang melihat nih, wah ini penampilannya keren banget nih, gitu. Harus begitu. Nah, sekarang kan yang menjadi tantangan selama ini itu balance-nya, keseimbangannya. Itu yang menjadi sederhana banget yang saya sampaikan. Apa tantangan naluri manca sekarang? Seimbang gitu. Seimbang maksudnya gimana ya? Seimbang itu artinya betul-betul bagaimana detail dalam mempersiapkan segala halnya. Dari unsur yang menjadi aktornya, dari unsur yang menjadi manajernya. Ini kan sama-sama peran penting. Kadang-kadang kan kita seniman tidak sampai berpikir sejauh itu dong. Ya. Yang menjadi aktor dia berpikir tentang kekaryaan, yang menjadi manajer dia berpikir tentang produksian. Nah, inilah yang menjadi pola-pola. Makanya saya menciptakan INX gitu. Internal, eksternal itu beda orang gitu. Ya. Jadi ini yang betul-betul saya bedah banyak sekali dan mungkin saat ini belum betul-betul termaksimalkan dan terselesaikan dengan sangat baik. Internal gitu. Dan eksternal itu seperti apa? Internal itu dia mengerjakan hal-hal yang berbasis dapur ya, kita bilang dapur internal lah yang ada di kita. Yang eksternal kita memikirkan skupnya antara kita memberikan sebuah komunikatif sama audiens. Kayak humas gitu ya? Gitu. Seperti itu. Berarti di dunia seni juga perlu dan penting ya? Iya, tapi tidak semua dunia seni menjalankan itu. Ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak semua seniman paham tentang tata kelola gitu. Dan membedah tata kelola ini bukan main panjangnya gitu. Baik. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi sebuah catatan penting. Makanya dari itu di Naluri Manca bisa saya katakan banyak hal yang saya pelajari gitu, terutama tentang membangun organisasi ini yang membuat dia itu berbeda, novelty bahasanya ya. Apa yang membedakan Naluri Manca dengan yang lain? Kenapa orang lain harus les atau ikut di akademi itu gitu, atau bergabung di sana. Bahkan ada yang bilang ini sangat impian saya gitu. Kalau bisa masuk ke sana tuh sudah keren banget gitu. Dan untuk mencapai titik sebuah pengakuan validasi seperti itu kan bukan main ya. Nah, maka dari itu yang menjadi PR saya sekarang itu adalah bukan tentang karya apa, bukan gitu lagi gitu bahasanya. Tapi secara general gitu ya, secara general apa yang betul-betul menjadi sebuah novelty lagi untuk kita. Perbedaannya dari hal terkecil gitu, bukan dari apa yang terbesar. Dari hal terkecil, komunikasinya, pola algoritmanya, sistem kerjanya, gitu. Bahkan bagaimana keterlibatan in dan X-nya gitu. Kan ini harus terhubung dengan baik. Sama seperti kita di pemerintah dengan masyarakat. Sama seperti kita di Naluri Manca secara internal dengan penonton, dengan orang tua, dengan yang lain, unsur pendukung yang lain, kolaborator, mitra. Dan yang saya catat saat ini adalah multidisipliner.
lintas disiplin kolaborasi adalah ujung tombak kalau mau sukses. Kolaborasi. Ya. Sama dengan podcast kita ya, Pusaka dan Pasar Kolaps, kita berkolaborasi, ruang untuk tumbuh dan berkembang bersama. Kalau tidak berkolaborasi, saya yakin kita akan kalah dengan zaman gitu. Baik. Itu pesan penting yang bisa saya sampaikan. Karena ketika kita menitik beratkan dan ketika kita fokus mapping plan pada kolaborasi, dia akan menghadirkan sesuatu hal yang tidak terekspektasi dari kita. Dan itu sudah saya jalani beberapa bulan kemarin di awal tahun 2026. Apalagi ini tahunnya kuda api dong. Siapa yang cepat, siapa yang bersemangat, siapa yang berapi-api, siapa yang memilih untuk melompat di atas kapasitas, skill up gitu. Kuda itu lompatannya kita tidak pernah bisa ukur, dan dia hanya melompat ketika dia dalam kondisi yang terdesak gitu. Dia lari terdesak, dia akan memilih untuk melompat dan dia tidak pernah tahu jarak itu. Gitu. Ya. Yes. Menarik ya tentang kolaborasi ya. Apakah ada impact yang dirasakan kolaborasi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, atau harus ada win-win kah ketika kita kolaps atau seperti apa? Ya, kolaborasi itu otomatis bahasanya adalah melibatkan berbagai sektor, betul kan? Tidak hanya kita saja yang meng-hire itu. Otomatis kalau bicara tentang melibatkan orang banyak, resikonya lebih besar. Pasti itu. Karena tidak semua pemikiran orang sama walaupun rambut sama hitam kan. Nah, jadi dalam konteks kolaborasi ini, kuat nggak kita, paham nggak kita caranya memaintenance atau memanage komunikasinya, orang-orangnya, pemikirannya, ide gagasannya, tujuannya, kan kita nggak pernah tahu itu. Nah, inilah peran penting, sehingga efek yang terjadi dari jangka pendeknya adalah yang pertama, otomatis kita sudah mengedepankan dan selangkah lebih maju tentang inovasi, pasti itu. Ketika Naluri Manca berkolaborasi dengan ini gitu, adalah inovasi yang baru itu selangkah udah lebih maju gitu. Karena yang saya ajak kolaborasi tidak dunia seni gitu. Itu yang saya sebut dengan kolaborasinya adalah garis bawahnya lintas disipliner atau multidisipliner. Gitu. Sudah pasti kalau multidisipliner bidangnya ya pasti berbeda. Gitu. Sudah pasti selangkah lebih maju. Jangka menengahnya apa? Ya jangka menengahnya itu adalah jaringan. Jaringan itu jangka menengahnya. Sehingga berkolaborasi dengan pihak A yang lari, yang ketika kita bicara dengan dia, datangnya pihak B dan C juga gitu. Gitu. Berkelanjutan, sustainable ya gitu. Nah, setelah itu jangka panjang yang paling saya terdampak saat ini adalah yang seharusnya itu diselesaikan 3 tahun dia bisa selesai 1 tahun, yang harus diselesaikan 5 tahun dia selesai 3 tahun, dan yang harus diselesaikan 10 tahun dia bisa diselesaikan 5 tahun. Itu jangka panjang. Dan itu sudah terdampak sama saya sampai saat ini gitu. Keren ya, luar biasa. Ini para pelaku UMKM baik punya usaha atau jasa sering mendengar kolaborasi. Tapi apa langkah awal yang mereka bisa lakukan sehingga mendapatkan kolaborasi yang baik dan tepat? Oke, yang pertama kita harus berani terbuka gitu. Kalau kita tidak terbuka, orang tidak aware sama kita, benar nggak? Gimana orang mau masuk dan mau memilih untuk berkolaborasi ketika kita tidak terbuka gitu. Makanya ada yang bilang sering, ketika mimpinya besar banget, kalau tidak diceritakan, nah ini bisa dijadikan mungkin referensi untuk teman-teman sahabat pusaka ya. Saya dari tahun 2020 kemana-mana saya menceritakan mimpi saya, sampai saya ditertawakan gitu. Saya ingin punya studio, saya ingin punya ini, saya pengen punya ini, dan yang lain sebagainya. Saya terus cerita gitu. Suatu saat alam itu mendengar apa yang saya ceritakan dan saya dipertemukan oleh seseorang gitu. Saya merinding. Ya, saya dipertemukan oleh seseorang dan akhirnya waktu itu seiring berjalannya waktu klik gitu. Kolaborasi dan sampai akhirnya gedung itu pun terwujud. Gedung yang ada sekarang gitu. Dengan sistem seperti itu. Makanya ketika saya bercerita orang menangkap dan orang itu bisa melihat kita gini loh. Ini anak nih misinya keren banget gitu, bagus banget. Dia akan berpikir tentang apa yang dia punya juga dong pasti. Sekarang kan yang menjadi pertanyaan yang memulai siapa kan begitu. Semuanya berpikir berkolaborasi cara memulai gimana. Tapi lupa kita berpikir tentang saya harus memulai gitu. Dengan
bercerita apa yang saya punya. Gitu. Terbuka itu yang pertama ya, Sobat. Jangan pernah takut gitu. Terkadang ada kan yang pernah kita dengar quotes itu juga terlintas di sosial media. Jangan pernah terbuka sembarangan dengan semua orang, betul kan? Apa dengan mimpi dan lain sebagainya. Simpan baik-baik dalam hati gitu. Terus siapa yang diajak untuk brainstorming tentang apa yang kita ingin bangun gitu. Tapi memang benar, ketika mental kamu tidak kuat ya memang benar jangan cerita gitu. Karena ketika yang saya alami, saya cerita tuh betul-betul saya diketertawai, saya betul-betul diragukan gitu. Berarti akan ada yang pro dengan mimpi kita, ada yang kontra dengan mimpi. Sudah pasti. Mental gitu. Kita harus benar-benar kuat sekali ya. Baik. Sampai akhirnya berani terbuka atas apapun yang kita miliki, potensi, jasa, barang yang dimiliki, sehingga orang-orang tahu. Berarti itu satu hal yang bisa dilakukan. Ya. Dan cara mengemas penyampaian itu penting. Baik. Kita boleh terbuka, tetapi cara berkomunikasi kita harus tepat gitu. Tidak serta-merta terbuka gamblang gitu juga gitu. Seperti yang saya sampaikan, kita tetap menyampaikan apa yang menjadi sebuah keinginan kita, mimpi kita, cita-cita, kan pasti dong sharing. Seperti tadi saya gimana Blikus dan lain sebagainya. Oh, saya ingin punya sekolah. Kan terbuka saya tentang visi saya. Nanti ada yang dengar, oh ini kayak oke banget nih, bisa nih kita ajak buat sekolah, kan bisa jadi kayak gitu. Kalau nggak kita terbuka kan orang nggak tahu dong jadinya ini maunya apa sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Yang strategi komunikasi itu berarti ada etikanya juga. Iya. Kalau di naluri manca, pintar pun dia tidak beretika, saya keluarkan besoknya. Gitu kerasnya saya di sana. Saya sangat keras banget. Orang yang tidak beretika itu, saya itu sangat fanatik banget di naluri manca. Etika seperti apa, Blikus? Etika itu tidak terlepas dari unsur yang kita tahu ya, bagaimana ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dan hati-hati ketika dalam organisasi ada orang toksik. Itu racun betul-betul gitu. Ketika kita berani membudidaya toksik dalam sebuah perkumpulan itu, dia akan hancur. Tinggal nunggu bom waktu aja gitu. Dia akan meledak sendirinya. Makanya saya selalu berpikir tentang Jenana, Raja Karma. Jenana bicara kecerdasan, Raja tentang etika, Karma tentang perbuatan gitu. Nah, etika ini saya selalu didik anak-anak penari saya semua keluarga naluri manca saya kerasin banget. Terlepas dari dia suka sama saya atau tidak, saya tidak pernah peduli hal itu gitu. Berani menjadi leader, sudah siap disukai, sudah siap tidak disukai gitu. Tapi saya mengedepankan visi ini. Sekarang mereka tidak pernah sadar apa yang pernah saya berikan kepada mereka. Tapi suatu saat nanti mereka akan sadar tentang itu. Dan ketika mereka tidak pernah sadar pun juga, saya tidak apa-apa gitu. Tetapi itu kebanggaan dari diri saya sendiri bahwa saya pernah merubah orang ini jadi seperti ini gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah kebanggaan untuk personality saya aja gitu. Nah, itu dia Sahabat Pusaka. Jadi soft skill ya, bagaimana etika, attitude, adab itu sangat penting sekali. Sangat penting gitu. Dimanapun berada ya. Baik, Blikus, kita sekarang mengarah ke seni. Bagaimana anak muda sekarang, kenapa mereka perlu dekat dengan seni? Nah, algoritma yang kita lihat di Bali sekarang itu sangat bagus sekali. Sebenarnya ada sebuah pergeseran kalau kita ngeh ya. Kalau kita ngeh dengan rutinitas, ada sedikit pergeseran yang saya lihat. Anak muda sekarang tuh bahkan dekat dengan budaya. Coba perhatikan, sedikit demi sedikit ada lomba ogoh-ogoh mini, tapel, lomba penjor, lomba tari setiap bulan. Ini lagi galak banget nih kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini bagus banget gitu. Sekarang ini anak-anak muda lagi sensitif banget tentang seni, tentang budaya. Pecalonarangan, pengayah-ayahan di puro, saboyoano deso, kepemudaan gitu. Ini lagi dekat banget. Berarti kan ada sesuatu hal yang akan berubah nanti kurang lebih 2-3 tahun ke depan. Apa itu perubahannya? Akan ada sebuah fanatisme tentang kebudayaan itu. Sehingga apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik banget, yang dimana sekarang ini lagi pada bicara tentang budaya. Mungkin pengaruhnya isu pariwisata ya, kayaknya ya. Isu pariwisata, persoalan pariwisata ini kan lagi galak nih, lagi banyak nih. Masalah di sini, masalah di sana, di sosial media kita lihat dong. Masalah wisata, Bali jangan dibegitukan, Bali jangan otomatis bicara wisata, otomatis sering banget nih solusinya yang dibahas adalah budaya.
Terus itu masalah wisata ini pembahasan supaya kita tidak kehilangan kebudayaan kita, supaya kita tidak kehilangan tradisi kita, supaya kita tidak kehilangan nilai-nilai itu. Terus dong dibicarain dong, gitu. Bahkan sekarang banyak lahirnya konten kreator muda yang bicara tentang budaya. Sehingga ini momen banget nih, lagi dekatlah dengan budaya. Dan apa yang mesti kita lakukan? Ada satu peluang. Kapan tatkala orang-orang milenial ini dikumpulkan, diajak bicara tentang kebudayaan, di sini akan lahir sebuah pergerakan yang sangat besar. Itu saya yakin banget. Ada orang yang duduk di posisi politisi, kritisi, ya, bicara tentang kesenian dan budaya, orang yang berani bersuara di sosial media. Nah ini kalau dikumpulkan nih, bicarain soal budaya, ini akan meledak gitu. Atau berbicara di setiap kalender event di Bali, kita lihat pengerupukan pesta kesenian Bali, ya kan? Terus semester 2 ada lagi beberapa event masing-masing kabupaten kota. Nah ini kalau dibicarain dengan orang-orang konten kreator ini, kita panggil untuk hal ini luar biasa sekali. Baik, wow, itu dia kembali akarnya kolaborasi seperti itu ya. Betul. Begitu saya ya. Baik, boleh sharing panggung yang paling berkesan? Nggak pernah dilupakan, nasional, internasional, atau di Bali sendiri yang Bligo Seka dan tim nggak pernah lupakan? Kalau dari saya sendiri, setiap panggung itu punya cerita, punya pengalaman. Jadi semua panggung itu tidak bisa dilupakan. Nah, namun yang terfikirkan dari saya itu adalah bagaimana di setiap panggung itu orang yang tidak bisa melupakan saya. Gitu. Ketika ada naluri manca, ketika dia datang ke Puputan, dia pasti ingat setiap akhir tahun akan ada naluri manca di sini. Setiap bulan Juni akan ada naluri manca di PKB. Setiap bulan ini akan ada naluri manca. Itu yang menjadi sebuah harapan kami ke depannya dari segi panggung itu. Dan selama pengalaman, kalau di Bali jangan dibilang lagi ya, panggung itu keren, luar biasa banget. Yang di Jakarta juga kita tidak pernah bisa lupakan. Masa-masa Indonesia Got Talent dan lain sebagainya tuh keren banget. Bahkan sampai yang di internasional kemarin. Luar biasa. Tapi ada satu panggung yang menurut saya itu sudah menjadi sejarah, yaitu panggung Dharma Negara Alaya. Wow, DNA. Ada apa di Dharma Negara Alaya? Karena peresmian DNA pertama kali itu kita diresmikan pertama kali di Alaya, dan setiap piodalan di sana kami selalu hadir gitu. Jadi sudah ada keterkaitan antara realitas bahkan termasuk spiritual gitu. Jadi saya sangat yakin sekali bahwa Alaya itu sangat memperhatikan kita secara nilai spiritualnya. Makanya buat apa di sana ya selalu jadi aja gitu, selalu brand aja gitu buat acara apapun. Itu yang sampai sekarang saya tidak bisa pernah lupakan di Alaya itu gitu. Bahkan yang paling menariknya Pak Wali Kota besoknya dilantik waktu 26 Februari tahun 2021. Itu kan pengangkatan pertama kali Pak Wali, besoknya 27 Februari HUT Kota Denpasar kan. Sebelum Bapak dilantik jadi wali kota, Bapak sudah meresmikan, dan pertama kali yang diresmikan itu naluri manca. Oh, keren. Ya, di Alaya itu. Terkenang sekali ya. Besoknya Bapak sudah jadi wali kota gitu. Baik. Wow, luar biasa, Bligo Seka. Yes, dan ini ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda Bali, anak muda Indonesia? Pesannya singkat ya. Yang bisa saya sampaikan dari apa yang kita kutip pembahasan tadi itu adalah ketika kita memulai sesuatu, ketika kita berani melangkah, ketika kita berani menciptakan sebuah ide, gagasan, merealisasikan gagasan kita menjadi sebuah karya, mungkin ada hasil dan mungkin tidak ada hasil. Tetapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, itu sudah pasti tidak ada hasil. Jadi ini bukan tentang keren atau tidak, bagus atau tidak. Ini bicara soal berani atau tidak gitu. Karena keberanian ini menjadi sebuah fondasi yang penting, modal yang penting, menjadi sebuah
motivasi yang sangat penting untuk kita membuat sesuatu, untuk kita ingin merubah sesuatu. Karena perubahan itu sifatnya kekal abadi. Kapanpun dalam hitungan detik pun kita bisa membuat sebuah perubahan. Di setiap masa itu ada orangnya. Di setiap orang itu punya masanya. Tetapi ketika masa itu ada pada diri Anda, maka lakukanlah yang terbaik. Karena kesempatan itu Anda yang bisa menciptakan. Terima kasih. Luar biasa. Wow, terima kasih tentunya atas insight dan juga inspirasi yang sangat luar biasa. Jadi itu pesan untuk generasi muda, sahabat pusaka dimanapun berada, pelaku UMKM, ya, koperasi, wirausaha, dan ekonomi kreatif juga. Ide bagus Eka Harista, founder Naluri Manca. Ya. Matur suksema. Terima kasih banyak Kak telah Vera. hadir tentunya di podcast ya Pusaka dan Pasar Collab. Sangat banyak sekali hal yang bisa kita petik dan kita bisa aplikasikan di berbagai bidang ya, sahabat pusaka ya. Ini dia topik yang sangat menarik, menari melintas zaman, menjaga budaya, tetap bernyawa di setiap langkah. Terima kasih untuk sahabat pusaka yang sudah bergabung bersama kami dan juga stay tune terus di podcast Pusaka dan Pasar Collabs. Dan akhir kata, saya Dwi Vera dan narasumber yang bertugas hari ini pamit undur diri beserta seluruh kru dari podcast Pusaka dan Pasar pamit. Terima kasih dan kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi, 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 Om.